Sahabatku dalam Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada kita untuk diisi dengan aktivitas yang memuliakan Tuhan. Dia akan menuntun langkah hidup kita di hari ini dengan firman-Nya. Mari baca, renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat butuh firman-Mu, sebab Engkau sendiri berfirman, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Engkau mau berfirman bagi kami hari ini, melalui bagian Alkitab yang akan kami baca, renungkan saat ini. Biar roh Tuhan menjamah setiap hati kami, supaya kami punya hati yang siap menerima firman. Beri roh ketaatan bagi kami, supaya ketika mendengar firman, kami taat melakukan firman-Mu itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Sahabatku dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 7 sampai 8. Begini dikatakan. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Sahabatku dalam Tuhan, tema ibadah hari ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Sehubungan dengan tema ini, saya kutip lirik lagu Bob Totopoli yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Rupanya ini cocok dikenakan kepada istri Ananias, yaitu Safira. Dalam bagian firman Kisah Para Rasul 5 ayat 7 dan 8, ia berdusta kepada Rasul Petrus ketika Petrus bertanya kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Ayat 8 mencatat itu. Padahal sebagian hasil penjualan tanah itu telah ditahan, telah disembunyikan, sebagaimana dicatat di ayat 2 dan ayat 3 dari Kisah pasal 5. Safira telah bersekongkol dengan suaminya, bukan saja mendustai Petrus, tapi mendustai Allah. Safira dalam bahasa Yunani artinya perhiasan berwarna biru. Dalam bahasa Indonesia artinya karunia yang tidak putus-putus. Dalam bahasa Sanskerta berarti terhormat, terkenal, istimewa. Dengan kata lain, arti dari nama Safira itu bagus. Tapi apa yang dilakukan tidak sesuai dengan arti namanya. Mulutnya mengucapkan dusta, sehingga jadi tidak terhormat, tidak istimewa lagi. Sahabatku dalam Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini, kepada kita diingatkan, hendaklah kita berpikir, berucap, dan bertindak benar. Jangan ada dusta, sebab ternyata dusta mendatangkan hukuman. Itu juga yang antara lain disampaikan dalam hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam Wahyu 21 ayat 8. Semua pendusta akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Dusta itu adalah buah dari pekerjaan iblis. Sebab iblis adalah bapa dari segala dusta.
Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu, kita diingatkan agar jangan ada dusta di antara kita. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Dusta adalah pekerjaan iblis, dan orang yang melakukan dusta akan menerima hukuman. Karena itu, mari perangi dan tolak dusta, maka hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, mampukan kami untuk berkata ya kalau itu ya, dan tidak kalau itu tidak. Supaya apa yang kami perkatakan itu adalah sebuah kejujuran yang bersumber dari Tuhan. Dan biarlah kami, Tuhan, tuntun bimbing selalu, supaya bukan cuma berkata jujur, tetapi hidup berperilaku, bertindak jujur dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari dalam rumah, suami istri, orang tua anak, dalam kerja pelayanan, pelayan dan umat, bahkan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami untuk beraktivitas, di kantor, di kampus, di sekolah, di pasar, di toko, di mana saja kami beraktivitas, biar kami lakukan yang terbaik sebagai tanda kami hidup jujur, hidup benar di hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus jaga bentengi kami supaya selalu ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan. Jangan biarkan kami terpapar dengan virus corona dalam nama Yesus. Tuhan lakukan karya-karya ajaib dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan mendengar setiap doa yang disampaikan, supaya kami mengalami jawaban-jawaban Tuhan yang ajaib. Tuhan terus berkati saudara-saudara kami yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman ini. Biar Tuhan buat mereka bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mereka jadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Dan diberkati semua yang Tuhan pakai dalam pelayanan di Komim Bukit Moria Rike, termasuk tim multimedia yang ada, dan semua perangkat pelayanan, semua umat. Biar Tuhan tolong kami. Tuhan yang terus sehatkan yang sakit, sembuhkan yang terpapar dengan virus corona. Tuhan dengar dan biar kami mengalami jawaban-jawaban yang ajaib dari Tuhan. Tuhan buat sukses kerja tanggung jawab yang ada di Bukit Moria Rike ini untuk penyelesaian pembangunan rumah Tuhan. Tuhan pakai panitia, Tuhan pakai pelayan dan seluruh umat untuk bersama-sama bergandengan tangan sukseskan kerja Tuhan ini agar Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan melihat dan memberkati kesetiaanmu yang hidup di dalam firman dan doa. So pasti bertumbuh dan berbuah. Makanya ikuti terus, jangan pernah berhenti dan beralih. Sebagai hamba Tuhan, saya Pendeta Asher Esau dengan penuh kerendahan hati memberi apresiasi, salut dan bangga atas kepercayaan saudara mengikuti pelayanan ini. Tuhan berkati. Shalom, Immanuel. Allah menyertai kita.
streams. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.